Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara diam-diam telah memberitahu pejabat Eropa mengenai keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari koalisi internasional yang bertugas menyelidiki pihak-pihak bertanggung jawab atas perang di Ukraina. Keputusan Amerika Serikat menarik diri dari koalisi internasional yang bertugas menyelidiki pihak-pihak bertanggung jawab itu, termasuk terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Demikian laporan The New York Times, Senin 17 Maret. Langkah itu menandai perubahan arah kebijakan dari komitmen Presiden Joe Biden untuk meminta pertanggungjawaban langsung dari Putin atas kejahatan yang terjadi selama perang. Amerika Serikat akan meninggalkan International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine, sebuah inisiatif yang bergabung dengan pemerintahan Biden pada 2023. Keputusan itu juga mencerminkan pergeseran kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump menuju sikap yang lebih pro-Rusia. Koalisi tersebut dibentuk untuk menuntut kepemimpinan Rusia serta sekutunya di Belarus, Korea Utara, dan Iran atas kejahatan yang dikategorikan sebagai agresi berdasarkan hukum internasional. Kejahatan itu mencakup pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain tanpa adanya tindakan bela diri. Menurut sumber yang mengetahui keputusan tersebut, pemberitahuan resmi dikirimkan melalui email pada Senin 17 Maret kepada staf dan anggota organisasi induk kelompok ini, yaitu EU Agency for Criminal Justice Cooperation, yang lebih dikenal sebagai Eurojust. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di luar Eropa yang bekerja sama dengan kelompok tersebut, dengan mengirim seorang jaksa senior dari Departemen Kehakiman ke Den Haag, Belanda, untuk bergabung dengan penyelidik dari Ukraina, negara-negara Baltik, dan Rumania. Selain keluar dari koalisi tersebut, pemerintahan Trump juga mengurangi aktivitas War Crimes Accountability Team, sebuah tim yang dibentuk pada 2022 oleh Jaksa Agung saat itu, Merrick B. Garland, untuk mengawasi upaya Amerika Serikat dalam menuntut Rusia atas dugaan kekejaman perang. Ia menambahkan bahwa Departemen Kehakiman akan mengejar setiap jalur pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan kejahatan perang dan kekejaman lainnya di Ukraina. Selama pemerintahan Biden, tim itu membantu jaksa dan penegak hukum Ukraina dengan memberikan dukungan logistik, pelatihan, serta bantuan dalam penyelidikan dugaan kejahatan perang Rusia. Pada Desember 2023, Jaksa Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun menggunakan Undang-Undang Kejahatan Perang untuk mendakwa 4 tentara Rusia atas penyiksaan terhadap seorang warga Amerika di Kherson, Ukraina. Dalam beberapa pernyataan terakhirnya, Trump menunjukkan kedekatan dengan Putin dan mengkritik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan menyebut bahwa Ukraina telah memprovokasi perang dengan Rusia. Di media sosial, ia kemudian menyebut Zelensky sebagai diktator tanpa pemilu dan menilai bahwa ia telah melakukan pekerjaan yang buruk sebagai pemimpin. Pemerintahan Trump tidak memberikan alasan spesifik atas keputusannya untuk menarik diri dari kelompok investigasi tersebut. Namun, sumber yang mengetahui keputusan itu menyebut langkah tersebut diambil karena adanya kebutuhan untuk mengalihkan sumber daya ke tempat lain. Sumber-sumber itu meminta namanya dirahasiakan karena tidak berwenang membahas keputusan itu secara terbuka. Sejak Trump menjabat, Departemen Kehakiman Amerika Serikat
juga telah membubarkan unit yang menangani dugaan campur tangan asing dalam pemilu Amerika Serikat, termasuk yang melibatkan Rusia, serta penegakan sanksi terhadap Rusia.